Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puja dan puji mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu hidayah, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita semuanya orang-orang Islam, orang-orang yang menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur oleh syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang mulia di dunia dan di akhirat, menutup para nabi dan para rasul. Kepadanya seluruh manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohnya. Qudwah hasanah, suri tauladan terbaik dalam kehidupan umat manusia, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat merindukan untuk bertemu dengannya, maka salawat dan salam senantiasa kita bacakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafa'atul uzma darinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Alaq. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan mentadabburi surat ini, ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Alaq ini, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semuanya. Allah anugerahkan hikmah kepada kita semuanya, sehingga dengan mengkajinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semakin bersemangat untuk terus melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Allahumma amin. Surat Al-Alaq, jika kita perhatikan dari segi lafaz, Al-Alaq itu artinya tergantung. Walaupun yang dimaksud dengan Al-Alaq di sini adalah jamak dari alaqah.
Alaqah itu artinya segumpal darah yang ada di dalam rahim seorang ibu. Apa kaitannya surat Al-Alaq dengan surat sebelumnya, yaitu surat At-Tin? Maka kita akan mendapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa turi sinin, gunung Tursina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa hadzal baladil amin, ini adalah negeri yang aman. Mana negeri yang aman itu? Makkatul Mukarramah, yang di dalamnya ada Masjidil Haram, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan wahyu di kota itu. Maka kita akan mendapatkan nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian pulang ke rumah dan dipertemukan dengan Waraqah bin Naufal oleh istrinya. Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi jaa bihi Musa, ini adalah malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal. Ini menunjukkan ketersambungan risalah para nabi dan para rasul. Risalahnya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karangan diri sendiri, bukan reka-reka diri sendiri, bukan hasil comot sana comot sini, ya, bukan, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq, semua para ulama tafsir sepakat ini adalah rangkaian ayat, dari ayat pertama sampai ayat kelima merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya para ulama tafsir sepakat bahwa surat Al-Alaq adalah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Walaupun pada bagian pertama ini saya akan fokuskan membahas 5 ayat pertama. Surat Al-Alaq secara umum kita akan mendapatkan 3 hal yang pokok dalam surat ini. Yang pertama adalah maudhu' bad'i nuzulil wahyi ala khatamil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tema besar dalam surat ini menegaskan tentang permulaan turunnya wahyu kepada penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perlu tekankan di sini karena banyak orang yang percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, akan tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang itu imannya benar jika dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah satu rasul, satu nabi dengan nabi yang lainnya, satu rasul dengan rasul yang lainnya alaihi wassalatu wassalam saling memberi kabar gembira? Ya, Nabi Isa alaihi salam ketika beliau diyakini oleh umatnya sebagai penutup para nabi dan para rasul, Nabi Isa alaihi salam menegaskan pada umatnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran,
dan aku adalah pemberi kabar gembira kepada kalian bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad artinya aku senantiasa memujinya. Muhammad, orang yang senantiasa terpuji. Maka untuk menunjukkan kebahagiaan Nabi Isa alaihissalam dan dukungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Isa alaihissalam menyebutnya dengan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Masya Allah, ini panggilan yang sangat luar biasa dari Nabi Isa alaihissalam. Maka kita mendapatkan khatamul anbiya wal mursalin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya secara fisik sudah sangat jelas, dan tanda-tandanya kenabian beliau adalah beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana wahyu yang pertama diturunkan sebagai tanda kenabian dan kerasulannya, sebagai tanda bahwa beliau penutup para nabi dan para rasul? Ini surat Al-Alaq. Kita nanti akan kaji apa kandungan 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua adalah mawdu'u tughyanil insan bil mal wa tamarrudihi ala awamirillah. Tema di mana manusia sangat suka melampaui batas, terutama dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Mencari harta semangat luar biasa, mencari akhirat ntar dulu. Sudah jelas peraturan-peraturan Allah, undang-undang Allah, tapi manusia mayoritas menolak peraturan-peraturan Allah. Padahal hidup ini tidak bisa tanpa peraturan. Hidup ini tidak bisa tanpa undang-undang. Jika Anda tidak memakai undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah, maka pasti Anda akan membikin sendiri undang-undangnya. Akhirnya apa? Amandemen lagi, amandemen lagi, amandemen lagi. Sekarang logikanya begini, kenapa bikinan manusia Anda agung-agungkan? Kenapa undang-undang bikinan manusia Anda pertahankan sekuat tenaga, tapi undang-undang Tuhan Anda, undang-undang yang telah menciptakan Anda tidak pertahankan sekuat tenaga Anda? Aneh bin ajaib. Persis seperti sebuah produk, katakanlah Toyota atau Honda. Enggak mungkin bengkel Toyota itu menggunakan aturan sebagaimana bengkel Honda. Enggak mungkin orang-orang Honda akan memakai aturan-aturan bengkel Toyota. Enggak mungkin. Sekarang manusia diatur dengan undang-undang selain undang-undang yang telah menciptakannya. Guidance box-nya itu bukan lagi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa manusia seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala jika hidupmu selama di dunia ada dalam kebingungan dan kesulitan berkepanjangan. Kemudian yang terakhir, qissatus syaqi Abu Jahal wa nahyihi Rasul sallallahu alaihi wasallam anis salah. Kisahnya Abu Jahal yang melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terus melaksanakan salat. Ya. Ini kurang lebih tema-tema inti yang ada dalam surat Al-Alaq. Kita akan masuk pada tema atau pembahasan yang pertama, 5 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra
bacalah olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyertakan, dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah olehmu, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang telah memuliakan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantara kalam, tulisan, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui olehnya. Rangkaian ayat yang ada dalam surat ini 1 sampai 5, jika kita perhatikan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Sudah hampir 3 tahun. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu uzlah. Uzlah itu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat kondisi masyarakat yang sudah rusak. Agar tidak terbawa oleh kondisi rusak yang ada, agar mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan kehidupan dan masalah yang ada di masyarakat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah, ya, berdiam diri, bertahannuts, beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi, siang, sore, malam tanpa putus. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa makanan hanya seadanya saja, dan sudah 3 tahun full uzlahnya, tahannutsnya, i'tikafnya kalau bahasa sekarang, berdiam diri di guanya full selama bulan Ramadan. Uzlah ini apakah masih berlaku bagi kita semuanya hari ini? Masih berlaku, baik uzlah makaniyah ataupun uzlah syu'uriyah. Uzlah makaniyah, milikilah oleh kita semuanya tempat, yang mana tempat itu kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah siapkanlah ada tempat, ada ruangan yang kita bisa fokus untuk bertafakur, untuk bertazakkur, untuk terus istighfar, untuk terus mengkaji, ruang khusus agar bisa fokus. Uzlah syu'uriyah maksudnya adalah jangan sampai kita semuanya terbawa oleh kondisi buruk yang ada di lingkungan. Hiduplah seperti ikan di lautan, lautan asin, akan tetapi ikan hidup tidak menjadi asin walaupun lautannya asin. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak, jangan terbawa menjadi rusak. Tapi yang harus kita lakukan adalah gerakan dakwah. Bukan kita yang terbawa, tapi justru masyarakat yang tadinya sakit harus sembuh, yang tadinya buruk harus menjadi baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau uzlah? Kita hari ini diajarkan dalam syariat Islam, uzlah itu adalah i'tikaf. Tahun 2020 sekarang ini, sebelum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita semuanya dengan wabah. Ya, di akhir-akhir Desember 2019, Januari, Februari sudah masuk ke kita wabahnya, ke Indonesia, sehingga dari Januari pemerintah mulai sibuk. Januari, Februari, Maret, hari ini April, terus menerus sibuk sehingga melakukan lockdown di mana-mana, di semua tempat. Bagi kita lockdown ya persislah tahannuts. Lockdown bagi kita ya persislah uzlah. Bagi kita ya i'tikafnya dilamain, kan begitu kan. Ngapain lockdown? Para nabi dan para rasul
Mereka adalah orang-orang yang memaksimalkan kesendiriannya untuk beribadah kepada Allah. Lihat Nabi Yunus alaihissalam, lockdownnya bukan disusukan, tapi lockdownnya di perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam memenuhi hari demi harinya dengan zikir dan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini wirid-wirid lockdown semuanya nih. Nabi SAW terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wirid-wiridnya. Maka Nabi SAW, pendapat yang saya lebih condong padanya, yaitu ketika malam 21 bulan Ramadan, ketika usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, bukan 17 Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi peringatan malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Kan mayoritas tanggal 17. Emangnya malam 17 sudah masuk malam Lailatul Qadar? Kan malam Lailatul Qadar itu jelas asyrul bawaqi min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Tanggal 21 sudah masuk asyrul bawaqi min Ramadan. Ya, walaupun memang banyak pendapat para ulama mengatakan tanggal 17 Ramadan, sehingga mayoritas masyarakat merayakan atau memperingati malam nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Saya lebih condong pada pendapat surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayat-ayat yang pertama ini, ketika Nabi SAW mendapatkannya, ya, datang malaikat Jibril. Nabi terhenyak dengan kedatangan malaikat Jibril karena belum pernah bertemu sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril ketika melihat Nabi Muhammad SAW ketakutan sambil menggigil, maka malaikat Jibril memeluknya, kemudian memerintahkan kepada Muhammad, ya Muhammad iqra, ya Muhammad iqra. Nabi SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini pun sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau bisa membaca, bisa menulis, maka gampang, baca sana, baca sini, baca sana, baca sini. Sebagaimana saya baca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini. Kalau tidak bisa membaca dan tidak menulis, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak mungkin bikinan sendiri. Maka ini umminya Nabi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Al-Qur'an 100% orisinil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, iqra ya Muhammad, wahai Muhammad, baca olehmu. Karena Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka beliau menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Maka setelah berulang kali malaikat Jibril memandu Nabi SAW dengan bacaan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama, jika kita perhatikan, ayat ini adalah pondasi peradaban umat manusia. Saya tegaskan ini karena secara umum ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya pondasi peradaban. Apa pondasi peradaban itu? Pondasi peradaban itu adalah membaca, menulis, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membaca, menulis,
proses baca dan tulisnya itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia membaca, jika dia menulis tapi tidak ada korelasinya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya seakan-akan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah sangat banyak kaum-kaum yang cerdas, kaum-kaum yang hebat-hebat, kaum-kaum yang luar biasa pengetahuannya dari berbagai sisi kehidupan. Akan tetapi karena mereka tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihancurkan pula. Masyarakat Arab, kenapa mereka mendapatkan label jahiliyah? Bukan berarti orang-orang Arab itu bodoh, nggak tahu apa-apa, kuper, nggak ngerti barat, nggak ngerti timur, nggak ngerti utara, nggak ngerti selatan, nggak ngerti sistem perekonomian, nggak ngerti kewirausahaan. Bukan begitu. Orang-orang Arab disebut jahiliyah karena satu hal, mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Baitullah ada di depan matanya, tapi mereka justru bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyembah patung-patung yang mereka bawa ketika mereka pergi ke Syam, ya, ketika mereka pergi ke mana, mereka membawa patung-patung itu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Maka ayat ini kalau kita perhatikan tidak ada kata-kata Allah di sini, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak disebutkan Iqra bismillahilladzi khalaq. Kenapa dipilih kata Rabb, tidak dipilih kata Allah? Karena Allah, lafaz Allah, mereka sudah tahu lafaz Allah itu, akan tetapi sudah rusak pemahaman terhadap lafaz Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dan menjadikan kata Rabb di sini sebagai permulaan wahyu untuk menegaskan bahwa Tuhan atau Rabb yang harus terus-menerus disertakan oleh mereka, yang harus terus-menerus disebut oleh mereka, siapa itu? Rabb. Rabb itu Dia yang telah menciptakan, Dia yang senantiasa memberikan rizki, Dia yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan, Dia yang senantiasa mengatur urusan-urusan kehidupan kita dan semua urusan yang ada di jagat raya, sehingga orang-orang terhenyak dengan kata-kata Rabb itu, ya. Karena ketika seseorang memahami bahwa hanya Allah lah Rabb yang telah menciptakan kita, berarti kita ini yang diciptakan, makhluk lemah kita ini, yang menciptakan pasti maha kuat. Jika kita diberikan rizki, jika kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, maka kita harus berterima kasih kepada yang telah menciptakan dan memberikan rizki dan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Jika kita yang diatur, berarti ada yang maha mengatur, dan kita semuanya harus tunduk kepada yang maha mengatur. Siapa itu? Itulah yang disebut dengan Rabb, ya. Maka perintahnya adalah Iqra, bacalah olehmu. Apa yang harus dibaca? Harusnya ada maf'ul bihnya, harusnya ada objeknya, tapi ini tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya. Apa yang harus dibaca? Maka para ulama tafsir menegaskan ini adalah lit-ta'mim. Ini untuk menunjukkan secara umum umat Islam harus rajin membaca, ya. Dan ini adalah awwalu khitabin ilahiyyin wujjiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ila al-qira'ati wal kitabati wal ilmi li'annahu syi'aru dinil Islam. Ini adalah khitab Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajaknya senantiasa membaca dan menulis dan cinta ilmu. Membaca, menulis, cinta ilmu, ini adalah syiar Islam
yang hari ini umat Islam sangat lemah dalam membaca, sangat lemah dalam menulis, sangat kurang cinta ilmu. Siapapun yang membudayakan membaca, siapapun yang membudayakan menulis, siapapun yang cinta ilmu, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang barat hari ini sangat rajin membaca dan sangat rajin menulis dan cinta terhadap ilmu, maka barat lebih maju daripada orang-orang Islam yang ada di timur. Semakin berilmu ternyata semakin jelas mana yang benar, mana yang hak. Maka hari ini orang-orang barat berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang timur mengatakan dirinya Islam, tapi banyak di antara mereka yang sangat tidak suka jika aturan-aturan Islam diberlakukan dalam kehidupannya. Kondisi berbeda. Di barat ketika wabah seperti ini ditulis ayat-ayat Al-Quran di bis, di fasilitas-fasilitas umum, di kita jauh berbeda kondisinya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu yang dimiliki sudah mulai berbeda. Kebodohan akan menghantarkan pada kekafiran, sedangkan kepintaran, cerdas akan menghantarkan seseorang pada kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah dalam ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah syiar Islam. Iqra ya Muhammad al-Quran mubtadi'an wa musta'inan bismi rabbikal jalil alladzi khalaqa jami'al makhluqat wa awjada jami'al awalim thumma fassara al-khalqa tafkhiman li sya'nil insan. Hai Muhammad, bacalah oleh engkau Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mubtadi'an, dengan memulai, musta'inan, memohon pertolongan, bismi rabbikal jalil, dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Alladzi khalaqa jami'al makhluqat, yang telah menciptakan seluruh makhluk, wa aujada jami'al awalim, yang telah mengadakan seluruh alam. Alam ini banyak, bukan hanya alamul insan, alam lahut, alam malakut, alam nasut. Ya, alam lahut, alamnya Allah yang kita nggak ngerti seperti apa. Alam malakut, alamnya para malaikat seperti apa, kita nggak ngerti dengan keterbatasan dan kebodohan kita. Alam nasut, alamnya manusia, kita pun nggak ngerti banyak, sedikit sekali ilmu yang kita miliki tentang alam manusia. Ya, ada alam hayawanat, ada alamnya hewan, ada alamnya alam nabatat, ada alamnya alam jamadat, ya, ada alamul jin, alam jin, kita nggak ngerti, sedikit sekali ilmu yang kita pahami, ya. Maka oleh karena itu tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bodoh, lemah, fakir. Cuma terkadang kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa manusia itu. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa hadzal insan al-badi' asy-syakl alladhi huwa asyrafal makhluqat min al-'alaqah wa hiya dudatus saghirah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan manusia yang sangat luar biasa bentuk dan rupanya. Allah jadikan manusia ini adalah makhluk yang paling mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi ingat, awal manusia itu dari segumpal dana, seperti cacing yang menempel tergelantung di rahim seorang ibu. Ini menunjukkan begitu lemahnya kita semuanya. Ya, siapa kita sih? Lemah kita ini. Ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kita semuanya untuk membaca Iqra ya Muhammad wa rabbukal azimul karim. Iqra ya Muhammad, bacalah olehmu Muhammad, wa rabbukal azim,
dan Rabbmu yang agung, Al-Karim, yang mulia, yang maha agung, yang maha mulia, alladzi la yusawihi wa la yudanihi karim, yang tidak akan pernah ada yang menyamai keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ala kamali karamihi annahu 'allama al-ibad ma lam ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kemahamuliaannya, yaitu mengajarkan hamba-hambanya malam ya'lamu, apa yang tadinya tidak dimengerti. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ay alladzi 'allamal khatta wal kitabah bil qalam, yang telah mengajarkan menulis dengan pena, wa 'allamal bashara ma lam yakunu ya'rifunahu minal 'ulum wal ma'arif. Jika tadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu dengan perantara belajar mengajar, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala pun maha berkuasa memberikan sesuatu kepada manusia yang manusia sendiri tidak mempelajarinya. Karena ketakwaan seseorang, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilham, berikan kepadanya ilmu ladunni, berikan kepadanya mukasyafah, berikan kepadanya muwaihibah, ya, berikan kepadanya firasah. Ilmu firasah itu tidak bisa dipelajari, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya secara pribadi, ya, terkadang jika kita perhatikan dalam makna positif, maka ilmu ladunni itu sama dengan ilmu mukasyafah, sama dengan ilmu muwaihibah, sama dengan ilmu firasah, ya, sama dengan ilham, itu sama semuanya dalam pengertian positif. Karena siapapun yang keimanan dan ketakwaannya semakin tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dalilnya mana? Jelas, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan ajarkan kepada kalian. Bisa jadi diajarkannya melalui pena, melalui spidol, melalui tatap muka dengan guru seperti ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu kepada orang tersebut yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Itulah hikmah yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Siapapun yang telah mendapatkan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan kesimpulan ringan pada pembahasan ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang kita baca adalah modal utama kehidupan kita semuanya. Jika kita ingin maju, sukses, dan mendapatkan keberkahan, maka rajinlah membaca. Apa yang kita baca, abadikan dengan tulisan. Kalau zaman sekarang, abadikan dengan rekaman, abadikan dengan video, abadikan dengan voice note, abadikan dengan apapun yang menjadikan itu semuanya, sehingga ilmu bisa berestafet, semangat perjuangan bisa berestafet. Kenapa saya katakan perjuangan? Karena kehidupan ini hakikatnya adalah perjuangan. Jika dia tidak berjuang, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Pertanyaannya sekarang, Anda sedang memperjuangkan apa? Apa yang sedang Anda perjuangkan? Maka awali segala aktivitas kita semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena kita sangat ingin semua apa yang kita lakukan dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain fahuwa ajdam, dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Hadis ini memang dhaif, tapi ketika dilihat banyak riwayatnya, banyak jalurnya, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, mudah-mudahan hadis ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dan para ulama mempraktekkan apapun yang mereka lakukan, sampai nulis buku
maka mereka memulainya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, karena sangat ingin dan sangat berharap semua apa yang dilakukannya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadatun, hidup kami semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambah ilmu bukan bertambah sombong, bertambah ilmu bukan bertambah pongah, bertambah harta bukan bertambah sombong dan bertambah pongah, tapi justru bertambah ilmu, bertambah harta, bertambah jabatan, bertambah ini dan itu, semakin bertambah mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ruku dan sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peradaban hebat yang tidak dimiliki oleh peradaban manapun, karena dalam Islam semua yang dilakukan hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka milikilah ilmu agar kita ibadah benar, milikilah ilmu tentang ibadah kepada Allah, milikilah ilmu bagaimana Rasulullah SAW ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kesuksesan dan keberkahan baik di dunia ataupun di akhirat akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang berilmu, dan menjadikan ilmu kita akan menjadi amal-amal jariah karena terus menulis dan terus berkarya. Dan semoga apapun yang kita lakukan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah ridha kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kenikmatan yang abadi, yaitu surga Firdausil A'la di akhirat kelak. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.